dan para Jackmania tentunya akan segera memberikan dukungan kepada Persija Jakarta, asuhan pelatih Danur Windo. Kita lihat susunan pemain yang ditampilkan oleh pelatih Danur Windo. Persija Jakarta dengan jaga gawang Hendro Kartiko. Kita juga bisa melihat lagi kehadiran Ismet Sofyan. Dan juga tentunya ada Ponario Astaman di sini yang pekan lalu absen ketika menghadapi Persela Lamongan. Ya, tidak mau kalah, inilah dia Persiwa Wamena, asuhan pelatih Suharno. Ya, dengan tidak adanya Edi Fodai kita di sini, Yohanes Kabagaimu seperti kita kira tadi akan menggantikan posisinya untuk menggalang lini tengah. Dan kita lihat bagaimana dengan Albertino Mambasara yang juga turun menggantikan posisi dan segala hal guna memulai pertandingan di babak pertama ini. Satu hal yang memang sangat-sangat dinantikan, pertandingan di pertengahan minggu dalam Jarum Indonesia Super League mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Dan inilah dia kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Sebuah serangan tadi langsung dilakukan oleh Persiwa Wamena. Bagaimana kapten kesebelasan Peter Rumaropen tadi melakukan sebuah penyerangan. Kita lihat Peter Rumaropen yang selama ini telah mencetak 8 gol bagi Persiwa Wamena. Inilah dia Eric Wicks Louis. Herman Abanda menjaga ketat, kita lihat John K. Onorionde tadi. Bola kali ini dikejar oleh Peter Rumaropen. Masih terjadi perebutan. Ada Herman Abanda kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan kali ini. Langsung saja Ismet Sofyan melakukan pengamanan. Kembali tekanan dari anak-anak Persiwa Wamena. Kita lihat bagaimana anak-anak Persiwa Wamena sama sekali mereka tidak terpengaruh oleh ribuan pendukung Persija Jakarta yang memadati Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Mereka tetap tampil begitu tenang. Dan kali ini sebuah peluang masih berhasil. Sebuah clearance dilakukan tadi oleh Pierre Njanga. Bola kali ini dikuasai oleh kapten kesebelasan Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, berikan kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan yang menguasai bola. Sebuah soloran kali dilakukan oleh Ismet Sofyan. Sayang sekali terlepas dari kontrol bolanya. Dan kali ini Eric Wicks Louis masih menguasai bola. Sedikit bersabar dia kepada Tarik Choi. Dan kali ini sebuah serangan dari sektor sebelah kiri. Suatu hal yang sangat cepat kali ini dilakukan tadi oleh Albertino Mambasar. Terjadi perebutan bola, masih terjadi serangan dari Persiwa Wamena, sebuah tendangan dan masih membentur pertahanan dari Persija Jakarta. Benar-benar ada tekanan kali ini coba dilakukan oleh Habel Satya. Masih mencoba melewati Greg Nokolo. Masih Habel Satya kali ini melakukan suatu tekanan. Berhasil rebut oleh Robertinho Puliara. Kembali lagi kali ini bola dikuasai oleh Greg Nokolo. Ya, kita lihat bagaimana di menit-menit awal ini Persiwa langsung melakukan gebrakan, langsung melakukan tekanan ke jantung pertahanan Persija, dan tampaknya ini upaya yang coba dilakukan oleh pelatih Suharno untuk langsung menekan ke kubu pertahanan dari Persija. Dan tentunya Persija harus mewaspadai umpan-umpan pendek yang tadi sempat diperagakan oleh pemain-pemain Persiwa dan sedikit membuat kerepotan barisan pertahanan dari Persija. AW2 telah mengangkat bendera bagaimana tadi. Inilah dia bomber grass dari Persija Jakarta. Fabio Lopez telah terperangkap dalam posisi offside. AW2 Mujianto mengangkat bendera. Ya, memang berada dalam posisi offside. Fabio Lopez. Inilah dia Ridwan Barkawi. Pemainnya sebelum memperkuat Pahang FC di Liga Malaysia dan kali ini kembali memperkuat salah satu klub di Liga Indonesia atau di Jarum Indonesia Super League. Greg Nokolo kembali membawa bola. Masih Greg Nokolo, kita lihat umpan daerah maksudnya kepada Bambang Pamungkas. ya seperti yang kita lihat bagaimana kegigihan dari setiap anak-anak Persiwa. Mereka memang dengan julukan tim ibu kota, mereka menunjukkan semangat yang begitu kental untuk melawan tim ibu kota dan mereka kelihatan tidak mau menyerah. Mereka dari menit-menit awal sudah melakukan tekanan demi tekanan. Di bawah guyuran sedikit adanya hujan. Danon Puspito kali ini menguasai bola. Berebutnya dengan Ridwan Barkawi. Greg Nokolo kali ini ke belakang dia kepada Ponario Astaman. Langsung saja umpan panjang kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas tadi. Masih ada Yesaya Dasnam dan kali ini bola dikuasai oleh Agus Indra Kurniawan. Berikan bola kepada Bambang Pamungkas. Penyelamatan dari John K. Onorionde. Datang membantu kali ini Herman Abanda. Berada dalam posisi offside.
kita lihat bagaimana ada perubahan, bagaimana Agus Indra yang kemarin diplot bermain di lini tengah, memang terlihat performa Agus Indra mulai membaik pada saat melawan Persela, dan kita lihat di sini justru Iwan Mudana lah yang diparkir menjadi sub, pemain pengganti, dan kembali dengan tidak bisa turunnya Leo. Kita lihat di sini Danan kembali beri kepercayaan, dan memang kita Danan juga bermain cukup baik pada saat melawan Persela Lamongan. Tentunya kesempatan kepada Danan untuk menunjukkan kualitas sebenarnya pada saat Leo memang tidak bisa diturunkan. Iya, betul. Memang kalau kita lihat bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh pelatih dan Windo kepada Danan, ini juga tentunya merupakan satu indikasi yang cukup bagus bagi Persija. Setidaknya masih ada pemain-pemain pelapis yang tentunya masih bisa diharapkan oleh Persija, yang tentunya kualitasnya tidak berbeda jauh dengan pemain-pemain utama yang selama ini selalu ditampilkan oleh pelatih dan Windo. Bagaimana John Kaonorionde dikawal ketat oleh Herman Abanda. Herman Abanda tidak memberikan kesempatan kepada John Kaonorionde. Sejauh ini telah berhasil mencetak 2 gol bagi Persiwa Wamena. Dan kali ini bola dihadapi oleh Peter Rumaropen. Sebuah tendangan dilakukan oleh Peter Rumaropen, masih berhasil diamankan tadi oleh Agus Indra. Balik kali ini bola meninggalkan lapangan permainan, lebaran ke dalam bagi Persija Jakarta. Bagaimana Habel Satya, pemain muda yang memiliki kemampuan melakukan terobosan demi terobosan dari sektor sayap, terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih Suharno. Dorong saja kali ini, bola diterima oleh Bambang Pamungkas, berikan kepada Agus Indra Kurniawan. Langsung Ismail Sofyan datang dari belakang, kali ini membantu, masih Ismail Sofyan, curi tadi oleh Habel Satya. Ya, sebuah upaya yang dilakukan oleh Ismail Sofyan, menusuk dari jantung kiri pertahanan Persiwa, menghasilkan sepak pojok, dan kita lihat apakah akan membuahkan hasil. Hasil diamankan kali ini Eric Wicks Louis menguasai bola. Dorong saja, sebuah serangan balik kali ini melalui Immanuel Patwa. Masih Immanuel Patwa, langsung berikan umpan panjang kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi kali ini. Ridwan Barkawi mencoba masuk dalam kotak penalti. Berhasil direbut kembali oleh barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Eric Luis, baik-baiknya oleh Greg Nokolo, membantu pertahanan. Kali ini bola masih berhasil dikuasai oleh Yohanes Bagabaimu. Sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana AW1 Dadang Sutisna. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana penyakit dalam tanda kutip ya Persija yang di menit-menit awal biasanya memang selalu tampil tidak percaya diri gitu ya. Mereka kerap kali tertekan, dan ini pula yang sempat dialami oleh Persija ketika menghadapi Persela Lamongan minggu lalu, di mana di awal-awal babak pertama mereka tampak sulit untuk bisa keluar dari tekanan. Kita lihat beberapa kali dalam pertandingan ini juga Persiwa melakukan serangan-serangan yang mampu mendekati daerah 16 dari Persija. Bambang Pamungkas, pemain yang sejauh ini telah mencetak 108 gol bagi Persija Jakarta. Danan Puspito mendapatkan posisi di back kiri setelah Leo Saputra. Pemain yang selama ini menempati reguler posisi back kiri tidak bisa tampil karena mengalami cedera. Ismail Sofyan menguasai bola bagi Persija Jakarta. Dorong saja Ismail Sofyan, maksudnya kepada Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas. Sebuah pelanggaran terjadi, bagaimana Bambang Pamungkas tadi direbut bolanya oleh Yohanes Kabagaimu. Agus Indra Kurniawan, Greg Nokolo, ada Tarik Choi yang berhasil merebut bola. Ridwan Barkawi dengan kontrol bola tadi, direbut saja kembali oleh Ismail Sofyan. Terlihat memang masih belum lepas permainan dari kedua tim di awal-awal babak pertama ini. John Kaonorionde tidak memberikan kesempatan kepada Greg Nokolo. Ya, kita lihat bagaimana penjagaan ketat dari Onorionde, dan juga kita lihat bagaimana Tarik Choi menjaga daerahnya cukup baik. Ini seperti yang ditunjukkan mereka pada saat bermain melawan Persela. Namun kita lihat kehilangan konsentrasi akan merusak pertahanan dari Persiwa seperti yang dilakukan pada saat mereka bermain lawan Persela, dan ini mereka harus bisa merubahnya karena kita tahu bahwa striker dengan kemampuan striker yang sangat baik dari kubu Persija, tentunya mereka akan bisa mencuri gol apabila mereka miss sedikit di lini pertahanan. Ismail Sofyan kali ini masih kembali bola menuju kepada Ismail Sofyan, belum meninggalkan lapangan permainan. Umpan kembali Herman Abanda. Kita lihat bagaimana bola kali ini dikuasai oleh
Ismet Sofyan kembali sebuah tendangan, masih ada Timotius Mote yang berhasil mengamankan. Ismet Sofyan kembali, masih Ismet Sofyan, dan kali ini bola masih terlepas dari Timotius Mote. Sebuah scrimmage berada di depan gawang dari Timotius Mote. Iya, sebuah scrimmage ya, sebuah kemelut yang nyaris saja membahayakan gawang dari Persiwa. Kita lihat juga bagaimana penguasaan bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Tapi Iya, kita lihat bagaimana Timotius Mote mencoba untuk mengamankan gawangnya. Ya, mungkin karena faktor lapangan juga, Bung Pepe. Iya, sedikit memang kelihatan ada pantulan ya, licin. Jadi ya, namun kita lihat bagaimana juga Mote berjibaku untuk berusaha kembali meraih bola. Betul. Paling tidak penampilan atau performa dari Timotius Mote cukup baik. Oleh karena itu dia bisa menggantikan posisi yang biasanya juga dimainkan oleh Charles Ruff, yang selama ini juga diberikan kepercayaan sebagai kiper utama. Sebuah serangan dari Ridwan Barkawi. Masih ada Danan Puspito. Berikan bola kali ini kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo, kita lihat membola. Kita lihat bagaimana perebutan Greg Nokolo cukup baik kali ini. Bola yang dikuasai oleh Greg Nokolo. Berusaha melewati John K. Onorionde. Masih kepada Bambang Pamungkas. Berhasil direbut oleh Tarik Choi. Sebuah serangan balik dari Peter Rumaropen kepada Ridwan Barkawi. Tanpa kompromi, sebuah sliding tackle dari seorang Herman Abanda. Ridwan Barkawi, jenang asal Maroko yang kali ini menjadi andalan di sektor depan. Inilah dia Habel Satya. Kembali lagi terjadi perebutan bola. Eric Lewis, masih Eric Lewis, cukup baik kali ini Eric Lewis. Dan sebuah penyelamatan dari Bonario Astaman. Ya, kembali kita lihat bagaimana masih belum terkoordinasinya dengan baik ya. Kita lihat pertahanan dari Persija ini tampaknya juga masih bisa ditembus oleh kecepatan pemain Persiwa Wamena. Dan ini yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan Persija. Eric Lewis langsung saja diamankan. Ini bola Hannes Kabagaimu. Manuel Patwa berada dalam posisi offside, kita lihat. Ya, seperti yang dikatakan dari oleh Bung Kesit, memang sedikit ada benarnya Bung Kesit. Kita tahu memang paling tidak setiap tim yang bermain di menit-menit awal mereka perlu adaptasi di dalam lapangan. Bagaimana mereka adaptasi dari suasana lapangan sendiri dan juga bagi tim yang dilawan. Namun kita lihat untuk tim sekelas Persija seharusnya di bawah 10 menit itu mereka harus sudah bisa lebih cepat beradaptasi tentunya. Iya. Justru di sini kita melihat bagaimana Persiwa yang tampaknya lebih percaya diri lebih lepas menit bermain. awal, betul. Fabio Lopez yang dituju. Agus Indra Kurniawan, Robertinho Puliara, Fabio Lopez kembali kali ini. Agus Indra tidak berada dalam posisi offside. Pasir tadi memberikan umpan kepada Bambang Pamungkas. Penyelamatan langsung saja ditutup bagaimana Agus Indra Kurniawan berusaha mengirimkan bola. Inilah dia Agus Indra Kurniawan, 1 gol cetak. Sebuah dari tendangan penalti ketika menaklukkan Persijap 3-1 di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ismet Sofyan kembali melakukan sebuah sepak pojok. Hampir saya tadi, bola berhasil direbut oleh Pierre Njangka. Timotius Mote, baik, amankan bola. Meninggalkan lapangan permainan. Kembali ke dalam bagi Persija Jakarta. Di pertemuan pertama, Persija takluk 1-2. Di mana kali itu gol dari Persiwa Wamena dicetak oleh Boakai Edi Fodai dan juga Beno Lumeno yang dua-duanya tidak bisa tampil di pertandingan malam hari ini. Karena Boakai Edi Fodai mengalami akumulasi kartu, sedangkan Beno Lumeno sudah tidak diperpanjang kontraknya oleh Persiwa Wamena. Sedangkan gol dari Persija Jakarta juga dicetak oleh Aliudin dan juga tidak bisa tampil di pertandingan malam hari ini. Iya, sedikit kelihatan sudah mulai ada permainan yang ditunjukkan dari tim Persija. Terutama kita bagaimana Greg Nokolo yang sudah mulai berani melakukan tusukan. Dan kita lihat skill individu yang dilakukan Greg, namun tidak didukung dengan munculnya dari second line yang menyongsong tentunya bola-bola dari Greg. Ya, kita lihat peluang pertama dari crossing tadi.
Cepat sekali kita lihat bagaimana sebuah serangan. Eric Lewis. Sebuah umpan masih kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi kali ini menguasai bola. Dibayang-bayang oleh Danan Puspito. Masih Ridwan Barkawi. Coba melewati Danan Puspito. Cukup baik Ridwan Barkawi. Bola kali ini sebuah tendangan. Masih terlalu lemah dan juga masih berada di atas mistar dari gawang Hendro Kartiko. Tendangan yang tadi dilepaskan oleh Yohanes Kabagaimu. Satu kelebihan dari seorang Ridwan Barkawi, dia pintar untuk membuka ruang gerak ke kiri maupun ke kanan, membuka lebar permainan, dan disinilah yang diharapkan dari second line ya. Seperti tadi kita lihat bagaimana Yohanes Kabagaimu, gitu juga Eric yang masuk dari lini kedua untuk melakukan penyelesaian, dan kita lihat bagaimanapun juga pinternya seorang Ridwan Barkawi untuk menarik perhatian dari setiap pertahanan Persija untuk memperhatikan dirinya sementara rekan-rekan yang lain bisa lepas dari penjagaan. Ya, justru yang harus diwaspadai oleh Persija dari Persiwa adalah lini kedua dari Persiwa, betul. Yang tampaknya justru bergerak lebih leluasa dan lebih bebas. Iya, betul. Umpan cukup baik kali ini masuk kepada Fabio Lopez. Tidak berhasil dijangkau oleh Fabio Lopez. Ya, tampaknya kita lihat bagaimana bola yang tadi datang ke arah Lopez. Kita bisa lihat bagaimana umpan yang dilepaskan oleh Greg. Ya, ada sedikit dorongan memang. Jadi membuat posisi dari Lopez agak goyang, dan ini yang membuat bola akhirnya tidak sampai kepada jangkauan kepalanya. Manuel Patwa. Kembali Ridwan Barkawi bermain ke kiri dan ke kanan seorang Ridwan Barkawi. Ismail Sofyan berhasil menggagalkan serangan dari Persiwa Wamena, dan kali ini bola dikuasai oleh Robertinho Puliara. Serangan melalui Fabio Lopez. Dikawali oleh Yesayas Desnam. Masih Ismail Sofyan. Kembalikan lagi kepada Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman. Dorong saya dia kepada Greg Nokolo. Sebuah tendangan mendatar. Greg Nokolo masih melebar dari gawang Timotius Mote. Ya, 3 catatan saya. Kita lihat bagaimana gerak dari Greg 2 kali memberikan umpan atau assist ke depan namun tidak ada penyelesaian. Dan sekarang kita lihat bagaimana umpan dari Ponario terukur di kaki Greg, melakukan 1 kali gerakan dan melakukan syuting yang memang jaraknya masih jauh. Namun satu usaha positif yang ditunjukkan dari Greg bahwa ada indikasi bahwa mereka melakukan syuting dari jarak jauh. Paling tidak untuk memberikan warning kepada Mote. Kembali Ismail Sofyan bagi Persija Jakarta. Lepas kali ini bola dikuasai oleh Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Kita lihat sebuah pergerakan cukup baik dari Greg Nokolo. Sebuah tendangan yang masih memberikan umpan kepada Bambang Pamungkas. Iya, entah apa maksud dari Greg. Saya juga tidak jelas melihat apakah dia melakukan shooting atau mengarahkan bola kepada Bambang. Karena kita lihat memang bola, dia melakukan placing, melakukan kaki dalam, seperti mengarahkan bola ke tiang jauh. Namun kita lihat di sini memang walaupun ada Bambang di situ, namun saya melihat bahwa di sini adalah usaha Greg untuk melakukan shooting dari jarak jauh. Ya, kita lihat tidak jelas. Iya. Dan memang sangat jauh dari kaki Bambang. Ya, memang kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Greg baru saja itu lebih tepat untuk menjurus ke gawang bola yang dia lepaskan, bukan sebuah umpan tampaknya. Yesaya Desnam tadi menyelamatkan sebuah tekanan dari Agus Indra Kurniawan. Kembali Peter Maropen kepada Ridwan Barkawi. Sebuah back heel dari Ridwan Barkawi. Sebuah visi permainan sepak bola dari Ridwan Barkawi memang sangat luar biasa. Herman Abanda kali ini menguasai bola. Langsung saja diberikan kepada Greg Nokolo kembali yang menjadi motor serangan dari Persija Jakarta. Masih Greg Nokolo menguasai bola. Umpan baik kepada Fabio Lopez. Fabio Lopez menyanyiakan umpan yang sangat baik yang diberikan oleh Greg Nokolo. Ya, lagi-lagi gerakan yang sangat baik dari seorang Greg menggunakan skillnya. Kita lihat bagaimana umpan ke daerah yang sangat baik untuk Lopez. Namun kembali Lopez melakukan satu keputusan yang kita lihat bagaimana melakukan shooting atau melakukan crossing. Dan ini suatu keputusan yang saya pikir dia tidak tepat melakukannya. Saya pikir lebih bagus dia melakukan shooting ke arah gawang, mengharapkan bola rebound, dan situ ada Bambang tentunya. Ya, memang sebuah keputusan yang cukup sulit ya. Artinya di saat posisi yang sebenarnya cukup enak bagi Lopez. Masih ada tarik Choi tadi menggagalkan sebuah serangan soloran dari seorang Greg Nokolo yang tampaknya sudah mulai panas. Manuel Patwa berikan bola kembali kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi berusaha melewati Herman Abanda. Masih Ridwan Barkawi, umpan ke tengah kali ini Peter Maropen. Gagal kita lihat.
Bagaimana sebuah kerjasama cukup baik dari Peter Rumaropen dan juga Ridwan Barkawi. Baik sekali bagaimana gerak dari Barkawi, dia mampu melewati seorang Abanda Herman. Dan kita lihat crossingnya juga sangat baik, namun sayang sekali maksud dari seorang Peter Rumaropen melakukan back dengan dada, back pass dengan dada, namun sayang memang bola mengenai tangan. Dan ini terlihat sekali oleh wasit. Saya pikir ini peluang terbaik bagi Peter Rumaropen di awal babak pertama ini. Ya, sebuah peluang yang memang yang baik. Umpan yang baik yang tadi kita lihat bagaimana Rumaropen mencoba untuk memanfaatkan, tapi menjadi tidak baik. Dia harus menahan bola dengan tangan. Betul. Robertino Puliara, Danan Puspito kali ini. Masih Danan Puspito, kita lihat menyisir sebelah kiri. Pelanggaran dari Habel Satya terhadap Danan Puspito. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Purwanto asal Kediri. Kali ini diberikan kepada bek sayap muda Habel Satya. Juga bisa beroperasi sebagai seorang sayap murni. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Danan Puspito. Inilah dia bagaimana merupakan form atau juga situasi yang sangat ideal bagi seorang Ismet Sofyan untuk mengirimkan umpan kepada Herman Abanda ataupun juga Bambang Pamungkas dengan kemampuan duel di udara. Berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Persiwa Wamena. Bersiap-siap kali ini Ismet Sofyan. Ya, ini adalah bola spesialis dari Ismet. Kita lihat apakah dia mampu memanfaatkan peluang ini. Sudah keluar kali Ismet Sofyan ke tiang jauh. Iya. Ditepis saja oleh Timotius Mote. Ya, cukup berbahaya. Tendangan yang dilepaskan oleh Ismet Sofyan mengarah ke tiang jauh, dan kita lihat juga antisipasi dari Timotius dengan tidak ingin mengambil resiko. Ya, tentunya clearance sangat baik dari Mote. Paling tidak mereka bisa kembali menyusun pertahanan dengan rapi, walaupun ini adalah tetap masih berbahaya dari sudut penjuru. Kembali Ismet Sofyan, sebuah sepak pojok, di sebuah peluang kembali. Bambang Pamungkas sundulannya masih berhasil diamankan oleh Albertino Mambasar. Kembali datang kali ini bola kepada Fabio Lopez. Masih Persija Jakarta berusaha mengurung kali ini. Robertino Puliara, Habel Satya. Masih Robertino Puliara berduel dia dengan Habel Satya. Robertino Puliara umpan ke tengah kembali kali ini. Greg Nokolo, masih Greg Nokolo. Berhasil direbut oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Datang membantu Danan Puspito. Bersabar dia berikan bola kepada Ismet Sofyan. Kembali berorganisir. Sebuah tendangan mendatar Ismet Sofyan. Langsung saja sebuah halawan bola. Dikejar oleh Ridwan Barkawi. Berlari dia. Beradu kecepatan. Kita lihat tadi dengan Danan Puspito. Ya, pelanggaran kali ini dilakukan oleh Danan Puspito kepada Ridwan Barkawi. Kembali kayaknya kartu kuning akan dikeluarkan. Ya, saya kira apa yang diperoleh oleh Danan dengan kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit ini sebenarnya hampir sama dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Habel Satya dengan kartu kuning ketika dia juga menaklukkan atau menjegal pemain Persija. Kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Danan. Ya, walaupun dengan kartu kuning yang diterima, saya pikir satu keputusan sangat tepat dari seorang Danan. Kita tahu Barkawi sudah melewati diri dan hanya tinggal satu pemain, yaitu ada Jangka Pierre di situ, dan tentunya juga sangat berbahaya. Ini adalah suatu keputusan yang sangat baik. Peter Rumaropen, sebuah umpan cukup baik. Hampir saja kita lihat bagaimana Peter Rumaropen mengirimkan bola kepada Eric Wicks Luis. Satu kesalahan saya pikir apabila tadi Hendro melakukan jumping yang sama sekali tidak menjangkau bola, dan kita lihat apabila tadi bola di belakang mampu dikuasai, ya bagaimana seorang kiper melompat, namun kita lihat keputusan yang saya pikir tidak tepat karena bola tidak dapat dijangkau. Dan terlalu jauh memang kita lihat bagaimana Hendro langsung keluar meninggalkan sarangnya, dan saya kira ini memang sangat riskan. Herman Abanda kali ini panjang kembali, dia memberikan umpan kepada Agus Indra Kurniawan. Pelanggaran dari Agus Indra Kurniawan. Ya, kartu kuning ketiga tampaknya akan kembali dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Ya, wasit Purwanto mengeluarkan kartu kuning kali ini kepada Agus Indra yang melakukan tackling dari belakang. Ya, saya kira cukup tegas bagaimana wasit Purwanto memberikan kartu kuning terhadap Agus Indra yang memang kita lihat tadi tampak melakukan tackling. Ya, kita lihat bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Agus Indra. Membuat Albertino Mambasar terjatuh dari
Balik kali ini tekanan-tekanan dari para pemain Persija Jakarta masih terus patah. Kali ini tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Yesaya Desnam. Kali ini bola kembali dikuasai oleh Agus Indra Kurniawan. Dorong saya kepada Ismet Sofyan. Cukup kosong kali ini Ismet Sofyan. Kirim bola ke tengah kali ini. Ada Bambang Pamungkas dan juga Fabio Lopez. Masih diamankan oleh Yesaya Desnam dan juga John K. Onorionde. Volley sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan kembali bersiap-siap. Dilakukan kali ini Ismet Sofyan cukup baik umpannya. Masih ada Tarik Choi, Ponario Astaman tadi. Eric Lewis. Masih Eric Lewis yang menguasai bola kali ini. Ponario Astaman. Belakang dia. Kita lihat para pemain dari Persija Jakarta. Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Fabio Lopez tidak berada posisi offside. Fabio Lopez umpan cukup baik kepada Bambang Pamungkas dan masih berada di atas bisar gawang dari Timotius Mote. Ya, sebuah peluang yang sangat cantik, sebuah peluang yang seharusnya memang bisa membuahkan hasil yang lebih positif bagi Persija. Dan bagaimana Lopez umpan yang sangat terukur dan juga penempatan bola yang sangat baik. Hanya saja memang kita lihat bola tampaknya masih keluar di atas mistar. Ya, sebuah susunan yang serangan yang baru saja diperlihatkan oleh pemain-pemain Persija, dan tampaknya juga mereka mulai menemukan bentuk permainannya. Ya, satu setting set play yang sangat baik. Tadi kita lihat bagaimana pergerakan dari Lopez menarik diri keluar sebelah kanan dan melakukan crossing ke tengah. Kita memang sedikit ada tanda-tanda seperti akan ada rebutan antara seorang Robertino dan juga Bambang. Namun memang tadi bola mengenai Bambang. Sayang sekali memang heading Bambang terhalang dari pergerakan pemain belakang dari Persiwa yang mengganggu. Apabila tadi tidak ada gangguan, saya pikir akan lain ceritanya. Tarik Choi kali ini menguasai bola bagi Persiwa Wamena. Masih Tarik Choi. Pemain yang juga berasal dari Maroko sama dengan seorang Ridwan Barkawi. Pierre Njangka. Masih bola kali ini bagi Persija Jakarta. Masih Pierre Njangka. Dorong saja dia. Bambang Pamungkas. Balik kali ini kepada Ponario Astaman. Agus Indra Kurniawan. Umpan kepada Greg Nokolo. Ya, Greg Nokolo, sebuah pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti dan membuat penalti bagi Persija Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana gerakan dari Greg tadi dengan menerima umpan yang sangat bagus dari Agus Indra. Tidak disia-siakan, dan bagaimana kita lihat gerakannya, gerakan tangan menarik, dan saya pikir keputusan sangat tepat dari Purwanto memberikan hadiah penalti kepada kubu Persija. Dan kembali ini adalah gerakan dari seorang Greg Nokolo yang dari tadi kita catat bahwa Greg lah yang lebih banyak melakukan peranan di kubu Persija. Ya, tentunya sebuah keputusan yang sangat tepat. Kita lihat bagaimana sebuah pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Kabagaimu terhadap Greg di dalam kotak penalti, dan saya kira ini sebuah keputusan yang salah dari Kabagaimu. Iya. Bersiap-siap kali ini Bambang Pamungkas. Akankah Bambang Pamungkas akan mencetak gol yang ke-12 bagi Persija Jakarta untuk meramaikan jajaran top skor di klasemen top skor Jarum Indonesia Super League? Bersiap-siap kali ini Bambang Pamungkas dan sebuah gol! Bambang Pamungkas berhasil mencetak gol yang ke-109 sepanjang karirnya bersama Persija Jakarta dan merubah kedudukan menjadi 1-0 unggul Persija Jakarta atas Persiwa Wamena. Ya, satu penempatan bola sangat bagus. Kita lihat Bambang dengan dinginnya mengeksekusi penalti. Ya, walaupun gerak dari Mote tadi, hampir saja sedikit sekali, namun dengan kerasnya tenang dari Bambang akhirnya masuk menusuk sisi sebelah kanan dari gawang Persiwa. Paling tidak dengan gol ini bisa mengangkat motivasi dari pemain Persija untuk kembali memforsis mencetak gol sebanyak-banyaknya. Inilah dia reaksi dari bench Persija Jakarta. Asisten pelatih Isma Jasulme dan juga pelatih Danur Windo. Habel Satya kali ini direbut tadi oleh Danan Puspito. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persiwa Wamena. Eric Lewis berikan dia kepada Habel Satya. Masih Habel Satya kali ini.
Maksudnya kepada Ridwan Barkawi. Ponario Astaman kali ini menguasai bola. Masih Ponario Astaman kepada Greg Nokolo. Kita lihat bersiap-siap seorang pemain, Yendri Mofu bagi Persiwa Wamena. Cukup kosong. Lebih dekat kepada penjaga gawang, Hendro Kartiko. Ya, sebuah keputusan yang tepat diperlihatkan oleh Hendro Kartiko untuk langsung memotong pergerakan sekaligus menyambut bola. Ponario Astaman. Bambang Pamungkas berikan bola kali ini kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan yang menguasai bola. Dorong saja kali ini kepada Agus Indra Kurniawan. Cukup baik bagaimana peran yang diperankan oleh Agus Indra Kurniawan sebagai seorang gelandang kanan. Menggantikan peran dari M. Ilham. Pelanggaran dari Herman Abanda jelas sekali. Memblok pergerakan dari Peter Rumaropen. Ya, memang kita lihat bagaimana Peter Rumaropen ini merupakan seorang pemain yang memiliki kecepatan dan juga memiliki visi bermain yang cukup bagus. Kita lihat bagaimana dia selalu menjadi motor serangan bagi timnya. Ya, Yohanes Kabagaimu digantikan oleh Yendri Mofu. Pergantian memang cukup cepat di menit ke-30 babak pertama. Memang sedikit ada celah. Bagaimana tadi Kabagaimu tidak bisa mengontrol ini tengah yang ditinggalkan dari Fodai. Sementara Eric Wicks lebih banyak memaksakan diri untuk membantu sektor penyerangan. Dan inilah indikasi dari Suharno melihat adanya celah dari lini tengah Persiwa sehingga dia mengambil keputusan untuk mengganti Kabagaimu. Ya, tentunya penggantian ini juga bukan karena Kabagaimu baru saja membuat sebuah kesalahan di kotak penalti ya, tapi memang kalau kita melihat posisi yang ditempatinya memang rawan sekali untuk kita lihat beberapa kali Persija dengan mudah mengacak-acak barisan pertahanan dari khususnya dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Persiwa Wamena. Habel Satya, Yendri Mofu, Eric Wicks Lewis kembali kepada Habel Satya. Masih Habel Satya. Bukan sebuah pelanggaran. Bagaimana seorang Ponario Astaman benar-benar merap seorang Habel Satya. Ya, kita lihat bagaimana perubahan dari seorang Ponario memanjangkan rambut dan juga memelihara bewok yang kita lihat seakan-akan Ponario adalah Gattuso-nya Persija dengan ciri permainan yang sangat keras. Wow, sebuah peluang tadi. Hasilkan sepak pojok bagi Persiwa Wamena. Inilah dia John K. Ono Rionde yang memang terkenal memiliki kemampuan dalam bola-bola mati, terutama melalui duel-duel udara. Dikawal dia oleh Herman Abanda. Langsung saja diamankan bola oleh Agus Indra Kurniawan. Kembali lagi menghasilkan sepak pojok bagi Persiwa Wamena. Eric Lewis bersiap-siap kembali. Ada Peter Rumaropen, kembali umpan. Masih terjadi perebutan bola. Masih ada Pierre Njangka. Pelanggaran dilakukan oleh Alberto Mambasar. Nah, dia pelatih Suharno, pelatih yang pernah memperkuat atau juga melatih Deltras Sidoarjo, PKT Bontang dan juga Persis Solo. Dan Greg Nokolo pernah menjadi anak asuh dari Suharno di Persis Solo. Hendro Kartiko kali ini. Lebar ke dalam bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan bersiap-siap. Nadia Alberto Mambasar. Ismet Sofyan kali ini menguasai bola. Cukup baik dia kerjasama dengan Agus Indra Kurniawan. Masih Ismet Sofyan, ada Tari Choi yang kali mengawalnya. Umpan ke tengah. Masih ada John K. Ono Rionde, Greg Nokolo. Kawal dia oleh Habel Satya dan juga Yendri Mofu. Datang Danan Puspito, umpan ke dalam kotak penalti. Keluar kembali dan kali ini Fabio Lopez terlepas kontrol bolanya. Eric Lewis, kerjasama yang cukup baik. Kerjasama tadi Eric Lewis dengan Emmanuel Patua. Ya, satu keputusan dari seorang Purwanto yang sangat tepat menurut saya. Walaupun tadi Eric Wicks dilanggar dan bola masih dikuasai oleh Persiwa, dan pada saat Persiwa kembali dijatuhkan, dan inilah pelanggaran yang diberikan kepada Purwanto.
Cukup bahaya tadi bagaimana sebuah umpan dari Herman Abanda kepada Pierre Njangka. Ya, kembali kartu kuning diberikan kepada Pierre Njangka. 4 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Purwanto. 3 bagi Persija Jakarta. Ya, tentunya dengan kartu kuning yang semakin banyak harusnya lebih mewaspadai kartu kuning kedua. Dan memang kita tahu, wah, jelas sekali memang bagaimana sepakan dari seorang Njangka tadi membahayakan dan mengenai kaki dari Barkoi. Dan juga mereka harus lebih mewaspadai apabila mereka tidak akan bisa diturunkan lagi nantinya setelah akumulasi kartu. Sementara pertandingan juga semakin ke depan semakin berat. Ya, yang pasti ketika seorang pemain belakang sudah mendapatkan 1 kartu kuning, ini biasanya secara tidak langsung akan memberikan dampak yang cukup mengganggu terhadap psikologis mereka, karena dengan begitu mereka akan lebih hati-hati dalam bermain, dan ini biasanya akan dimanfaatkan oleh pemain-pemain lawan. Ridwan Barkawi dan juga John Keonorionde berada di depan bola. Cukup jauh dari kotak penalti. Tapi ini tentunya menjadi kesempatan bagi Ridwan Barkawi dengan sebuah tendangan dari luar kotak penaltinya. Membentur Fabio Lopez tadi. Greg Nokolo, Tarik Choi. Manuel Patwa kepada Eric Wicks. Luis. Masih Eric Wicks. Kita lihat kali menguasai bola. Masih Eric Wicks. Melindungi bolanya. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Melewati garis tadi bagaimana bola yang dikuasai oleh Eric Wicks. Pelatih Suharno. Fabio Lopez. Agus Indra kali ini menguasai bola. Maksudnya tadi berikan kepada, ya sekali ini Fabio Lopez kembali kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Greg Nokolo membentur John Keonorionde. Masih Greg Nokolo, kita lihat. Masih terjadi perebutan. Sangat merepotkan, kita lihat pergerakan dari seorang Greg Nokolo. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas kali ini. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Dan sebuah gol. It's fantastic, sebuah gol dari Bambang Pamungkas merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Persija Jakarta yang merupakan golnya ke-13 di musim ini dalam Jarum Indonesia Super League. Ya, luar biasa apa yang diperlihatkan oleh Bambang Pamungkas. Cukup tenang, kita lihat bagaimana dia melakukan sentuhan akhir dari peluang yang dia peroleh. Di saat tadi kita lihat bagaimana kawalan yang cukup ketat yang diberikan oleh pemain-pemain dari Persiwa. Kita lihat bagaimana dia mencoba untuk melewati Oke John. Kemudian dengan kepercayaan diri yang tinggi. Ya, disinilah kematangan Bambang kembali terlihat. Kita lihat bagaimana dia begitu dingin, dia begitu bagus melepaskan tembakan dari kotak 16. Iya, satu aksi individu sangat baik dari Bambang. Kita lihat walaupun memang tendangannya masih bisa ditepis, namun tepisan daripada Mote tadi masih masuk ke dalam gawangnya sendiri. Kita lihat sudah mulai kembalinya naluri gol dari seorang Bambang. Tentunya inilah yang diharapkan bagi kubu Persija. Dengan masih minim golnya seorang Lopez, yang diharapkan juga bisa memberikan suatu penampilan terbaiknya. Namun saya juga melihat bukannya berarti harus mencetak gol Lopez baru dikatakan bagus, namun pergerakannya sangat diharapkan bisa membuka celah kepada rekan-rekan lainnya. Gol ke-13 bagi Bambang Pamungkas dalam Jarum Indonesia Super League. Membuatnya berada dalam jalur top skor. Kali ini top skor adalah 15 gol dari Christian El Loco Gonzalez di Persib Bandung. 14 gol Laut Farfight Ngonajam. Ya, kita lihat bagaimana dalam tayangan lambat proses terjadinya gol yang dicetak oleh Bambang Pamungkas yang merupakan gol yang kedua di malam hari ini. Sebuah tendangan masih berhasil ditepis, tetapi masuk ke dalam gawang. Ya, cukup keras memang tendangan yang dilepaskan oleh Bambang. Dan kita lihat bagaimana pada saat dia mengontrol bola ini, tidak ada pemain Persiwa yang menghalangi pergerakan dari Bambang. Kartu kuning keempat bagi pemain Persija Jakarta. Di satu sisi Persija unggul saat ini dalam jumlah gol, tapi mereka juga unggul dalam jumlah kartu kuning dan sangat membahayakan bagi permainan ke depan. 4 kartu kuning telah dikeluarkan untuk Persija Jakarta, dan kali ini adalah Ponario Astaman yang melakukan pelanggaran kepada Emmanuel Patwa. Tarik Choi berikan bola kali ini kepada Emmanuel Patwa.
kepada Albertino Mambasar. Balikan lagi kepada Emmanuel Patwa. Langsung umpan cukup baik kepada Eric Wicks. Eric Wicks, masih ada Herman Abanda. Lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Nah dia Herman Abanda. Lemparan ke dalam Albertino Mambasar. Masih Albertino Mambasar kali ini. Mengenai badan tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh Robertino Puliara. Telah keluar dari lapangan. Lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Ridwan Barkawi. Sangat baik, kita lihat bagaimana tekukan-tekukan bola yang dilakukan oleh Ridwan Barkawi. Herman Abanda terus memberikan pengawalan kepada Ridwan Barkawi. Sepak pojok Peter Rumaropen, pemain yang memulai karirnya di SSB Jaya Wijaya pada tahun 1995. Robertino Puliara kali ini menguasai bola. Masih Robertino Puliara. Langsung berikan umpan maksudnya kepada Fabio Lopez. Masih ada Yesaya Desnam. Tarik Choi. Kali ini menguasai bola. Dorong saja kali ini kepada Eric Wicks. Maksudnya tadi kepada Yenry Mofu. Danang Puspito cukup berani dia memainkan bola di daerah pertahanan. Fabio Lopez mundur cukup jauh. Greg Nokolo. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Bila dia Albertino Mambasar. Biasa dipanggil Alberto. Eric Wicks. Peter Rumaropen kali ini. Gagal dia melewati Herman Abanda. Lemparan ke dalam masih untuk Persiwa Wamena. Ya, tertinggal 0-2. Tentunya ini menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi Persiwa untuk mengejar ketinggalan tersebut. Karena kalau kita lihat bagaimana Persija pada saat ini memang benar-benar mampu mendominasi jalannya permainan. Setelah di menit-menit awal mereka sempat tertekan. Namun pada akhirnya mereka mampu keluar dari tekanan tersebut dan justru berbalik menekan. Dan kini mereka sudah mampu dengan mencetak 2 gol. Yang keduanya diciptakan oleh Bambang Pamungkas. Bola dikuasai oleh Peter Rumaropen. Maksudnya tadi kepada Ridwan Barkawi. Ada Pierre Jangka. Datang membantu kali ini Tarik Choi. Cukup jauh meninggalkan posnya. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti tadi. Tarik Choi kembali. Eric Wicks. Mengenai badan dari Pierre Jangka. Alberto Mambasar. Lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Rebutan bola tadi Bambang Pamungkas dengan Alberto Mambasar. Ismail Sofyan kepada Ponario Astaman. Balikan kepada Ismail Sofyan kali ini Persija Jakarta. Dorong saja kepada Ponario Astaman kembali. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Kita lihat sebuah aksi dari Greg Nokolo. Bagaimana aksi dari seorang Greg Nokolo? Ya, saya kira kalau kita lihat apa yang baru saja terjadi di kotak penalti dari Persiwa Wamena, dalam tayang ulang kita lihat. Iya, ini kalau kita lihat memang bagaimana adanya pelanggaran yang sebenarnya dilakukan oleh pemain Persiwa terhadap Greg Nokolo. Tapi tentunya dalam sudut pandang wasit ini berbeda dan tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Ismail Sofyan kembali kali ini. Umpan Ismail Sofyan. Bambang Pamungkas dengan kontrol dadanya. Habel Satya yang langsung saja menutup ruang gerak dari Bambang Pamungkas. Ya, sebuah tindakan sportivitas dari Bambang Pamungkas terhadap juniornya Habel Satya. Ya, Habel Satya
bermain di posisi sektor kanan. Saya pikir pemainnya juga sangat baik, pemain muda, punya kualitas, sangat potensial tentunya. Paling tidak dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah bisa mendapatkan posisi inti di kubu dari Persiwa. Timotius Moti. Ismail Sofyan kembali kali ini melakukan sebuah sepak pojok, sebuah sundulan dan sebuah gol! Greg Nokolo menambah jumlah gol bagi Persija Jakarta menjadi 3-0 unggul atas tamunya The Highlanders Persiwa Wamena. Iya, suatu ciri khas umpan yang sangat berkelas dari seorang Ismail Sofyan. Kita lihat berkali-kali dia memanjakan striker dari Persija. Dan apa yang ditunjukkan dari Greg ya, coming from behind, terlepas. Dan tidak ada satu pemain yang mengawal gerakan dari Greg. Sangat gampang Greg menceploskan bola ke gawang. Dan ini adalah akumulasi dari penampilan baik Greg dari menit awal tadi. Pada akhirnya dia memberikan gol untuk menambah pundi-pundi gol dari Persija. Dan saya tadi udah katakan bahwa Persija apabila kerap bisa memanfaatkan setiap peluang, maka akan terjadilah banjir gol seperti yang kita lihat sekarang. Ya, setidaknya dengan 3 gol yang sudah mereka ciptakan di 45 menit babak pertama, selain akan menambah gairah Persija untuk terus menciptakan golnya, masih ada 1 babak lagi dan tentunya bukan tidak mungkin Persija bakal melakukan pesta gol dalam pertandingan kali ini menghadapi Persiwa Wamena. Ismail Sofyan berikan bola kepada Robertinho Puliara. Agus Indra Kurniawan kembalikan kepada Ismail Sofyan. Robertinho Puliara, masih Ismail Sofyan. Robertinho Puliara yang dituju, diberikan kepada Timotius Moti. Iya, kita lihat di sini memang kesempatan apabila Persija melihat kubu dari Persiwa sudah mulai down penampilannya dan mereka tentunya terus mencuri gol. Wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluitnya. Babak pertama telah usai. Persija Jakarta unggul 3-0 atas Persiwa Wamena. Tidak mau kembali pemain yang mengalami down setelah gol yang dialami. Ya, inilah dia kick off babak kedua dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Umpan tadi dari Agus Indra Kurniawan masih kepada Fabio Lopez. Eric Wicks Lewis, Peter Rumaropen, Pierre Njangka, balikan kali ini kepada Agus Indra Kurniawan. Ya, dibuang bola karena memang tampaknya Peter Rumaropen masih meringis kesakitan. Iya, tadi kelihatan sedikit memang agak sedikit keras apa yang dilakukan oleh Abanda, melakukan sliding dengan 2 kaki sekaligus yang memang mengenai kaki daripada Peter Rumaropen. Namun memang walaupun tackling tadi mengenai bola, ya pada akhirnya yang dilakukan oleh Njangka sangat keras. Inilah menyebabkan cedera yang dialami dari Peter Rumaropen. Dan saya melihat indikasi ini seharusnya wasit memberikan satu peringatan. Walaupun tadi memang sliding mengenai bola. Namun indikasi dari bahayanya sliding tadi, Rendra, ini harusnya menjadi satu pertimbangan bagi Purwanto. Dan itu juga menjadi satu hal yang sangat bahaya karena Pierre Njangka juga telah terkena kartu kuning di babak pertama tadi. Kita lihat bagaimana Peter Rumaropen, pemain juga sempat dipanggil beberapa kali untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Pemain yang menjadi roh dari Persiwa Wamena. Bergabung dari tahun 2000 sampai dengan sekarang di Persiwa Wamena dan tempatnya tidak tergantikan. Menepati ban kapten bagi tim Highlanders. Persiwa Wamena, tim yang memiliki rekor tidak terkalahkan di partai kandang mereka. Dari 9 partai kandang yang mereka lakukan, 9-9-nya mereka berhasil meraih kemenangan tanpa seri dan juga tanpa kekalahan. Sebuah hasil yang sangat luar biasa. Satu-satunya tim yang tidak terkalahkan di partai kandang. Atau juga sebuah tim yang sama sekali tidak kehilangan poin di partai kandang di Jarum Indonesia Super League. Kembali lagi kali ini Fabio Lopez meninggalkan lapangan permainan. Nadia Fabio Lopez bergres Persija Jakarta atas putaran kedua ini. Ini transfer dari Persib Bandung. Berusaha untuk bisa menjadi sebuah idola baru atau seorang idola baru bagi Jackmania. Iya, saya kira ini seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi oleh seorang Fabio Lopez ya. Artinya di saat Persija kini sudah meraih keunggulan dengan 3 gol dan
3 gol tersebut memang belum berasal dari seorang Fabio Lopez. Mungkin inilah saat yang tepat bagi Lopez untuk mencoba untuk menunjukkan bahwa Persija memang tidak salah beli. Bagaimana dia dibeli, tentunya salah satunya adalah mencetak gol. Walaupun sampai saat ini memang kita lihat kontribusinya terhadap permainan Persija dengan pergerakan-pergerakan yang diperlihatkan Lopez, setidaknya ini juga bisa membuahkan hasil yang cukup positif bagi Persija. Eric Wicks kali ini. Jonka Onorionde. Panjang dia mencari pergerakan dari Habel Satya. Jaga gawang Hendro Kartiko langsung saja melakukan sebuah penyelamatan. Kali ini bola dikuasai oleh Greg Nokolo. Ponario Astaman. Kembali lagi Ponario Astaman kepada Danan Puspito. Bambang Pamungkas yang dituju. Masih ada John GB Onorionde. Ya, kita harapkan saja bahwa pemain-pemain Persija ini masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarangkan ke gawang Persiwa Wamena, sehingga akan membuat pertandingan ini jauh lebih menarik di babak kedua, dan tentunya juga kita harapkan Persiwa pun tetap memberikan perlawanan yang memadai walaupun mereka sudah tertinggal. Saya setuju itu, Bung Usit. Paling tidak juga dengan full kompetisi seperti ini, bukan cuma poin sajalah yang menentukan. Paling tidak juga selisih gol juga sangat menentukan. Dan kita lihat gol memasukkan dari kubu Persija apabila kembali mereka bisa melakukan atau mencetak gol sebanyak-banyaknya. Paling tidak suatu keuntungan bagi mereka apabila terjadi nantinya poin sama, maka selisih gol lah yang akan menentukan. Iya, setidaknya ini sebagai tabungan selagi bermain di kandang sendiri. Berikut ke lapangan permainan, bagaimana Alberto Mambasar, pemain yang menempati posisi sayap kiri setelah sebelumnya posisi itu lebih sering ditempati oleh mantan kapten tim Persiwa Wamena Herman Runtini, salah seorang pemain paling senior di Persiwa Wamena musim lalu. Ismail Sofyan, jadilah dia Emmanuel Patua. Pelanggaran yang terjadi, juga bagaimana perebutan bola yang sudah keluar dari lapangan. Kali ini bola masuk kepada Yendri Mofu, masih dapat dikuasai kali ini oleh Habel Satya. Masih Habel Satya, Bambang Pamungkas mundur cukup jauh. Datang kali ini Jonka Onorionde. Pelanggaran terjadi. Ponario Astaman tampak begitu kesal dengan pelanggarannya. Dia Jonka Onorionde yang ternyata diberikan kebebasan untuk membantu penyerangan bagi Persiwa Wamena untuk bisa memperkecil skor karena mereka tertinggal saat ini dari Persija Jakarta. Kapten kesebelasan Peter Rumaropen bersiap-siap melakukan sebuah sepak taruh tendangan bebas. Peluang kali ini sebuah tendangan masih membentur Fabio Lopez, dan kali ini sebuah tendangan kembali dari Eric Wicks. Masih jauh dari sasaran bagaimana Eric Wicks tadi. Ya, kita lihat di babak kedua ini sebenarnya ada aja peluang yang dimiliki dari kubu Persiwa, namun kurang matangnya dan kurang tenangnya setiap pemain-pemain dari Persiwa menyebabkan peluang tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Kita lihat sangat terbuka sebenarnya. 3 pemain hampir saja berebut dan akhirnya Eric lah yang melakukan tendangan, dan kita lihat tendangan yang sia-sia dan sangat jauh dari mister gawang Hendro Kartiko. Kembali meninggalkan lawan permainan. Inilah dia John Cook GB Onorionde menjadi center back bagi Persiwa Wamena, dan kembali lagi terlepas kali ini Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kepada Fabio Lopez. Ada Tarik Choi melakukan penyelamatan. Inilah dia Tarik Choi, pemain yang memang memiliki kemiripan wajah dengan Tarik El Janabi, playmaker dari PKT Bontang. Sepak pojok kembali bagi Persija Jakarta. Fabio Lopez, Greg Nokolo, Herman Abanda, Agus Indra Kurniawan, dan juga Bambang Pamungkas berada dalam kotak penalti. Masih bersiap-siap kali ini. Ismail Sofyan kembali masih diamankan tadi oleh Habel Satya. Robertino Puliara, ada Ponario Astaman. Pierre Njangka membantu penyerangan. Masih Pierre Njangka dibayang-bayang oleh Ridwan Barkawi. Robertino Puliara, kita lihat bagaimana Robertino Puliara masih bisa mengirim bola. Tangkap saya bola oleh Charles Wolf.
Ya, kita lihat bagaimana upaya serangan yang kembali dilakukan Persija. Sebuah tendangan yang terarah dengan baik yang dilepaskan oleh Robertino Puliara. Hanya saja tadi kita lihat bagaimana Charles Hughes masih mampu menguasai bola walaupun tadi sempat terlepas. Greg Nokolo diamankan bola. Bagaimana tadi Greg Nokolo berusaha melewati Emmanuel Patwa. Dan inilah Fabio Lopez masih meringis kesakitan. Kita lihat bagaimana Fabio Lopez. Apa yang terjadi? Ya, bertabrakan dengan John Kaonorionde. Terlihat sedikit ada injakan dari seorang pemain Persiwa, yaitu Onorionde. Memang tidak begitu terlihat oleh wasit. Inilah indikasi tadi terjatuhnya Lopez. Namun saya pikir tidak begitu membahayakan. Apakah Lopez bisa kembali bermain atau tidak? Tentunya kita harapkan dia masih bisa bermain, Hendra. Ya, inilah dia Melki Peke bersiap-siap. Ya, kalau kita lihat bagaimana Lopez tanpa merintih kesakitan, boleh jadi tampaknya dia bisa saja tidak dapat melanjutkan pertandingan. Tapi kita masih belum tahu apakah pemain ini benar-benar memang tidak dapat meneruskan pertandingannya. Sepak pojok bagi Persija Jakarta, penjagaan Charles Wolf yang menggantikan Timotius Mote. Kembali bersiap-siap Ismet Sofyan. Herman Abanda juga berada dalam kotak penalti. Ke tiang jauh kali ini. Masih terjadi pantulan bola. Bambang Pamungkas, masih ada Tarik Choi. Pelanggaran terjadi, bagaimana Herman Abanda tadi lakukan terhadap Tarik Choi. Lah dia Bambang Pamungkas yang berusaha untuk mengejar gol dari Claude Farfight Ngonajam dan juga Christian Aloko Gonzalez. Balik Greg Nokolo. Danan Puspito. Ada, wow, masih Danan Puspito kali ini. Danan Puspito, terlepas bola, ada Emmanuel Patwa. Abel Satya kali ini. Masih Abel Satya. Yendri Mofu tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh Ridwan Barkawi. Eric Wicks. Kembalikan lagi kali ini. Bola dikuasai oleh Emmanuel Patwa. Dan juga kita lihat bagaimana Eric Wicks kali ini kirim bola kepada Peter Rumaropen. Diamankan tadi oleh Herman Abanda. Tarik Koi. Pelanggaran dari Greg Nokolo terhadap Tarik Koi. Yendri Mofu. Danan Puspito. Belakang kembali Danan Puspito. Ya, tidak mudah memang bagi Persiwa untuk bisa menembus lini pertahanan dari Persija. Selain karena memang ketatnya barisan pertahanan yang diterapkan oleh pemain-pemain Persija, saya juga melihat tampaknya pemain-pemain Persiwa sudah mulai sulit untuk bisa bergerak dan menembus lebih jauh lagi ke daerah pertahanan Persija. Peter Rumaropen kali ini. Yendri Mofu. Masih Yendri Mofu, cukup baik dia melewati Pierre Njangka. Masih Yendri Mofu. Yendri Mofu kita lihat berusaha melakukan sebuah shooting. Masih ada Herman Abanda. Ya, satu usaha tadi dari Mofu dengan skill individunya melakukan dribbling. Namun sayang sekali tendangannya masih bisa diblok oleh Abanda Herman. Dan hilang kembali peluang dari Persiwa Wamena. Ridwan Barkawi kita lihat Ya. sebuah pelanggaran dari Herman Abanda membuat wasit Purwanto menunjuk titik putih. Iya, seperti halnya di babak pertama tadi, bagaimana Kabagaimu melakukan tarikan terhadap Greg. Dan sekarang setelah Barkawi terlepas dari Abanda, dan kita lihat bagaimana tarikannya tepat sekali di muka dari Purwanto. Keputusan sangat tepat dan keputusan yang sangat sia-sia dilakukan oleh Abanda. Ya, saya kira tidak perlu Abanda melakukan hal seperti ini. Artinya ketika pemain memang sudah
berada di kotak penalti, tentunya pelanggaran-pelanggaran seperti ini akan sangat rawan dan akan membuahkan seperti yang kita lihat ini penalti untuk Persiwa Wamena. Bersiap-siap kali ini Ridwan Barkawi. Akankah Ridwan Barkawi mencetak gol yang kedua bagi Persiwa Wamena? Dan inilah dia Ridwan Barkawi dan sebuah gol! Selebrasi ala Ridwan Barkawi membuat golnya yang kedua bagi Persiwa Wamena dan menjadikan kedudukan 3-1 Persija Jakarta atas Persiwa Wamena. Iya, sama halnya seperti gol yang dicetak oleh Bambang dari titik putih. Kita lihat tendangan ke sudut sebelah kanan dan cukup tinggi, tidak bisa dijangkau oleh Hendro Kartiko. Ya, walaupun gerakan dari Hendro sendiri sebenarnya sudah tepat. Ya, sama seperti ketika Bambang melakukan tendangan penalti dan penjaga gawang Persiwa, Timotius Mote pada babak pertama tadi juga mampu sebenarnya mengantisipasi pergerakan dan arah bola yang dilepaskan oleh Bambang. Alberto Mambasar. Kembali tampaknya kartu kuning keluar dari kantong wasit Purwanto. Yang kali ini diberikan kepada Alberto Mambasar. 6 kartu kuning. Menandakan memang betapa ketat dan kerasnya jalannya pertandingan di malam hari ini. Ya, yang jelas juga tentunya Persija tetap tidak boleh menganggap enteng dari Persiwa, karena biar bagaimanapun juga mereka akan tetap berusaha untuk memperkecil ketinggalannya, dan dengan upaya untuk itu tentunya Persiwa akan mencoba untuk melakukan serangan. Dan walaupun itu sifatnya sporadis, tapi kalau kita lihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang tadi dilakukan pemain Persija seperti yang dilakukan oleh Abanda Herman, ini tentunya akan berakibat fatal bagi Persija. Greg Nokolo dan juga Habel Satya, ya tampaknya Agus Indra Kurniawan harus ditandu keluar lapangan. Nah, dia pemain yang juga baru sembuh dari cederanya di akhir putaran pertama Jarum Indonesia Super League. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta dihadapi oleh Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas dikawal ketat oleh John Kugebe Onorionde. Hujan terus mengguyur Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ismet Sofyan sudah lakukan kali ini. Peter Rumaropen berikan bola kepada Eric Wicks. Masih Eric Wicks kali ini. Sebuah soloran kali ini berikan kepada Ridwan Barkawi kembali. Masih Ridwan Barkawi. Ridwan Barkawi. Maksudnya kepada Yendri Mofu. Ada Herman Abanda. Dorong saya kali ini kepada Greg Nokolo. Wow, sayang sekali kita lihat tertinggal bola dari Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Dan kali ini sebuah tarikan dari Emmanuel Patwa. Ya, saya kira pantas untuk mendapatkan kartu kuning. Karena memang bagaimana Emmanuel Patwa ini tadi sengaja menarik tangan dari Greg. Walaupun dengan tetap tersenyum ya. Apapun alasannya bahwa ini adalah sebuah pelanggaran. Dan saya kira memang pantas untuk diganjar kartu kuning. Dengan pelanggaran tadi terhadap Greg Nokolo dari Emmanuel Patwa menjadikan 7 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Yesaya Desnam tadi mengawal Fabio Lopez. Kembali tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Herman Abanda selalu maju dalam situasi bola-bola mati. Ada Habel Satya, Pianan Jangka dan juga Ridwan Barkawi. Pelanggaran tadi Robertino Puliara, Habel Satya. Ya, kita lihat dengan gol yang dicetak oleh Barkawi, kelihatan sudah mulai adanya ambisi untuk kembali mencetak gol dari kubu Persiwa. Paling tidak gol ini juga bisa mengangkat motivasi bagi tim dari Persiwa. Tentunya mereka juga harus fokus dengan pertahanannya. Alberto Mambasar maksudnya memberikan umpan tadi kepada Eric. Ya, semangat pemain-pemain Persiwa tentunya juga harus diwaspadai oleh Persija. Karena kalau kita lihat bagaimana mereka tidak
berhenti untuk melakukan tekanan demi mengejar ketinggalan. Ini tentunya membuat permainan Persiwa akan kembali hidup. Dan jika Persija sampai lengah, apalagi kemudian memandang sebelah mata, ini tentunya juga akan bisa saja menjadi bumerang untuk Persija. Saya kira kewaspadaan harus tetap diperlihatkan pemain-pemain Persija dan tetap bermain disiplin, khususnya di barisan pertahanan. Onario Astaman. Halo bola. Yesaya Desnam. Belakang kepada Tarik Choi. Masih Tarik Choi. Peluang kali ini Ridwan Barkawi masih berhasil diamankan. Tadi bagaimana sebuah peluang emas dari Ridwan Barkawi untuk menambah pundi-pundi gol ini digagalkan oleh Hendro Kartiko. Ya, bagaimana kita lihat kesalahpahaman kembali terjadi di lini pertahanan daripada Persija, dan kita lihat bagaimana Hendro begitu kecewa, dan kita lihat tidak ada satupun pemain dan terlepas begitu saja Barkawi dengan melakukan kontrol sangat baik, namun sayang sekali peluangnya tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Ya, kita lihat ada 4 pemain Persiwa yang begitu bebas di lini pertahanan Persija, dan ini tentunya akan sangat berbahaya bagi Persija jika mereka tidak hati-hati dalam mengantisipasi setiap serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persiwa. Peter Rumaropen hampir saja kembali dalam kurun waktu 2 menit terakhir. Persiwa Wamena mendapatkan 2 peluang emas di mulut gawang dari Hendro Kartiko. Ya, kembali bagaimana kita sosok dari seorang Abanda yang begitu gampang dilewati. Ya, kesalahan kembali oleh Abanda. Kita lihat dicuri oleh Peter, namun sayang sekali Peter melakukan placing yang tidak mengarah ke gawang. Kesempatan kedua terbuka untuk kubu Persiwa, dan ini adalah tanda-tanda bahwa kubu Persija sedikit meremehkan kubu Persiwa yang sudah mulai naik dengan gol pertama yang diciptakan oleh Barkawi. Melki Peke masuk menggantikan Agus Indra Kurniawan yang tampaknya tidak mampu melanjutkan di sisa pertandingan ini. Pertandingan masih panjang. Kita lihat apabila kembali kubu Persija melakukan hal seperti ini, seperti hal yang kita lihat tadi, sangat fatal. Tentunya masih ada kemungkinan untuk kubu dari Persiwa paling tidak mencetak gol berikutnya. Hendro Kartiko. Ada pemain dari Persija Jakarta yang tampak memang sedikit menurunkan tempo permainan. Tampak sekali mereka dengan mudah ditembus oleh para pemain dari Persiwa Wamena yang masih memiliki fighting spirit yang sangat-sangat tinggi. Dan saya kira memang salah satu hal yang bisa mengembangkan permainan Persiwa walaupun mereka sudah tertinggal adalah semangat juang mereka yang tidak mengenal menyerah. Walaupun sudah tertinggal 0-3, tapi dengan motivasi yang begitu tinggi bagi Persiwa, mereka berpikir bahwa ketinggalan 0-3 bukan berarti tidak bisa dikejar. Dan kalau kita melihat tanda-tanda yang mereka perlihatkan dengan 1 gol yang sudah mereka ciptakan, walaupun melalui titik penalti, ini setidaknya sudah menunjukkan bahwa mereka masih sangat berbahaya. Dan sekali lagi Persija tentunya tidak bisa main-main menghadapi tekanan-tekanan yang terus dilakukan oleh Persiwa di babak kedua ini. Ya, memang kita lihat semangat juanglah dari kubu Persiwa yang ditunjukkan untuk melawan teknik skill individu yang dimiliki dari Persija. Kembali peluang kali ini dan sebuah gol! Gloek Nokolo berhasil mencetak gol yang kedua bagi Persija Jakarta di malam hari ini dan membuat penjaga gawang Charles Wolf membungkut bola dari gawangnya dan kedudukan menjadi 4-1 Persija Jakarta atas Persiwa Wamena. Iya, tentunya Persija patut berterima kasih pada sosok Greg Nokolo yang kembali bisa mengangkat motivasi pemain-pemain Persija, dan gerakan dari seorang Robertino yang memberikan umpan yang sangat baik kepada Greg yang menyelesaikan bola dengan cukup dingin, kembali menusuk gawang daripada Charles Wolf di sudut sebelah kanan. Paling tidak kembali jarak jauh dari sisi gol yang diciptakan oleh Greg, kembali mengangkat motivasi bagi rekan-rekannya. Ini juga melihat bagaimana pergerakan tanpa bola yang diperlihatkan oleh seorang Greg Nokolo yang ternyata mampu melepaskan diri dari kawalan, bahkan tidak terlihat dan tidak terjaga sama sekali
oleh pemain belakang dari Persiwa Wamena sehingga dia begitu gampang untuk melesakkan gol. Gangga Mudana dimasukkan menggantikan Fabio Lopez. Inilah dia Wayan Mudana dan biasa dipanggil Gangga Mudana. Ya, satu tipikal gelandang bertahan atau defense midfielder yang dimasukkan oleh pelatih dan Ruwindo melihat bahwa memang Persija ingin mengamankan posisi yang ada, paling tidak dengan juga tetap berusaha mencuri gol. Dengan masuknya Gangga, kemungkinan besar adalah kembali mendorong Greg masuk sebagai striker pendamping dari Bambang yang setelah rekannya Lopez digantikan oleh Gangga Mudana tadi. Eric Wicks kali ini sudah lakukan sebuah sepak pojok bagi Persiwa Wamena. Masih ada Herman Abanda. Melki Peke kali ini, masih Melki Peke mendapatkan bola, masih Melki Peke. Iya, kita lihat bagaimana aksi dari Melki Peke. Masuknya kepada Robertino Puliara. Tampaknya terlalu bersemangat. Peter Rumaropen, Ridwan Barkawi. Dorong cukup baik bagaimana bola diberikan kepada Eric Wicks. Masih Eric Wicks kali ini. Eric Wicks datang membantu kali ini Yendri Mofu. Mengenai paha dari Herman Abanda, sebuah tendangan keras dari Yendri Mofu tadi. Satu pergerakan sangat manis tadi bagaimana kerjasama dua pemain, Eric Wicks dan juga Yendri Mofu. Ya, dan ternyata juga cukup cepat. Ya, Serangan yang baru saja dilakukan oleh pemain Persiwa. Oh, ternyata mengenai perut dari Herman Abanda. ya, satu tindakan berani menurut saya. Cukup keras dan cukup telak juga ya. Karena tadi kita tahu sebelumnya 2 kali lah kesalahan fatal dilakukan oleh Abanda dan sekarang dia berani menghalau bola. Walaupun itu juga dengan perutnya. Paling tidak gawangnya terlepas dari kebobolan untuk kedua kalinya. Ada Melki Peke. Pelanggaran terjadi. Tempo permainan memang tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di babak pertama. Berlangsung pelan, sekali melakukan tekanan demi tekanan kedua tim. Tendangan bebas kali ini Greg Nokolo, pemain yang sudah sejauh ini mencetak 12 gol bagi Persija Jakarta. ...31 gol saat ini jumlah gol yang telah dilesakan oleh trio ABG. Aliudin, Bambang, dan juga Greg. Bambang Pamungkas telah mencetak 13 gol. Greg Nokolo 12 gol dan Aliudin telah mencetak 6 gol di musim ini. Ya, dua pemain yang harus menerima perawatan, Agus Indra Kurniawan dan juga Fabio Lopez. Dengan skor yang kita lihat saat ini memang sangat tepat sekali dan Ruwindo mengistirahatkan dua pemain ini karena kita tahu apabila dipaksakan terus bermain mungkin cederanya kembali akan lebih parah. Dan memang kesempatan untuk second line diberikan jam atau waktu yang lebih lama untuk bermain, paling tidak juga untuk kembali supaya pengalaman juga bertandingnya lebih banyak. Iya, lagi pula juga kita melihat bahwa kompetisi masih cukup panjang. Artinya masih banyak pertandingan-pertandingan berat yang harus mereka lalui, dan ini tentunya membutuhkan kebugaran dari seorang pemain. Daripada memaksakan diri, tentunya juga seperti yang dikatakan oleh Bung Feve bahwa memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda di saat tim sudah mulai memperlihatkan kepercayaan diri dan sudah mulai memperlihatkan kemenangan atau keunggulan. Saya pikir memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda ini tetap diperlukan. Eric Wicks, John K. Honorionde. Kembali sebuah umpan tadi masuk ke Habel Satya dari Emmanuel Patwa. Hujan semakin deras.
Abel Satya berusaha menghalau pergerakan dari Melki Peke. Danan Puspito. Ladia Danan Puspito. Cukup menjanjikan penampilan dari anak muda ini. Dibesarkan oleh Persijap Jepara. Yendri Mofu kali ini. Eric Wicks. Masih Yendri Mofu. Berikan kali ini kepada Emmanuel Patwa. Ditutup saja oleh Danan Puspito. Masih Danan Puspito kita lihat. Datang Jonka Onorionde. Donario Asaman. Langsung saja membuang bola. Ya cukup bagus kita lihat bagaimana sini kerja dari seorang Ponario. Penyeimbang lapangan tengah daripada Persija. Dia tidak mau mengambil satu risiko yang membahayakan dari gawangnya. Umpan. Kembali kita lihat bagaimana kerja dari seorang Ponario tentunya. Babang Pamungkas kali ini. Masih Babang Pamungkas. Umpan kepada Greg Nokolo. Sudah berada dalam posisi offside. Ya, apabila tadi kita lihat pergerakan dari seorang Greg tidak dilakukan dan Wayanlah yang mengambil bola, tentunya lain cerita ya. Ya, yang pasti bahwa kita melihat Persija kembali terlihat serius untuk kembali melakukan tekanan setelah sebelumnya tadi sejumlah peluang sempat dimiliki oleh tim lawan dan pada akhirnya membuahkan 1 gol bagi Persiwa Wamena. Kita lihat bagaimana Eric Wicks tadi berusaha melakukan sebuah shooting yang ditutup oleh Herman Abanda. Peter Rumaropen kembali akan mencoba memberikan sebuah umpan melalui sepak pojok. Sudah lakukan Peter Rumaropen cukup baik kali ini. Sebuah sundulan tadi dari Ridwan Barkawi. Masih berada di atas mistar dari Hendro Kartiko. Yesaya Desnam nampak terus memberikan pengawalan kepada Greg Nokolo. Babang Pamungkas. Robertino Puliara. Donario Asaman. Yesaya Desnam. Kali ini bola dikuasai oleh Abel Satya. Masih Abel Satya. Terus mencoba melakukan tekanan anak-anak dari Persiwa Wamena. Umpan cukup baik kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi. Sayang tadi. Maksudnya kepada Jonka Onorionde. Ya, kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persiwa pada saat sudah mendekati daerah penalti dari Persija. Ini tentunya memang cukup merugikan buat mereka. Karena di saat mereka sudah susah payah membangun serangan dan memberikan ancaman yang cukup serius di lini pertahanan Persija, pada akhirnya peluang untuk menciptakan peluang justru terbuang. Terlepas dari kontrol bola Pierre Njangka. Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi. Tampak sedikit bingung Ridwan Barkawi untuk mengirim bola terhadap siapa. Ya, kita di sini ada 5 pemain dari Persija, bahkan ada cuma 2 pemain dari Persiwa. Itulah mengakibatkan dari agak bingung ya Barkawi melakukan umpan, memberikan umpan. Herman Abanda. Robertino Puliara. Jonka Onorionde. Ya, mungkin malam ini akan menjadi lebih menarik bagi Persija, khususnya buat Bambang Pamungkas apabila dia mampu untuk menciptakan hat-trick dalam pertandingan ini. 2 gol sudah dia ciptakan dan akan lebih lengkap dia bisa menciptakan 1 gol lagi atau mungkin bahkan lebih. Sejauh ini baru Greg Nokolo, pemain Persija Jakarta yang berhasil mencetak hat-trick, di mana Greg Nokolo lakukan ketika Persija unggul atas tim Persiba
Sebuah umpan kembali kali ini. Sebuah tendangan dan membentur mistar gawang. Mengenai tiang gawang, bagaimana tendangan dari Greg Nokolo. Ya, justru hampir Greg sajalah yang kembali mencetak hat-trick bagi kubu Persija. Sayang sekali tendangan yang sangat berambisi besar, namun masih membentur mistar gawang. Kembali kecerdikannya sangat sulit dihentikan. Peluang yang sangat terbuka sebenarnya. Ya, sebenarnya sudah cukup tenang. Bagaimana dia melepaskan tendangan yang begitu keras. Hanya saja memang sasaran dari tendangan Greg yang lebih diarahkan ke tiang dekat. Melky Beke coba mencetak gol perdananya bagi Persija Jakarta. Yendri Mofu berikan bola kepada Emmanuel Patwa. Kembali Yendri Mofu. Umpan cukup baik kepada Habel Satya. Kembali menemui tembok dari Herman Abanda. Sepak pojok kembali bagi Persiwa Wamena. Eric Wicks yang akan bersiap-siap kali ini. Kita lihat sudah dilakukan Eric Wicks. Pierre Njangka. Tarik Choi datang membantu. Ada John K. Onorionde. Berikan bola kembali kepada Eric Wicks. Masih ada Danan Puspito. Dan kali ini datang kembali John K. Onorionde. Sebuah tendangan yang cukup keras dari John Cook GB Onorionde. Masih berada di atas mistar gawang dari juga gawang Hendro Kartiko. Iya, kita sudah melihat bagaimana gerak daripada Onorionde maupun juga Tarik Choi yang apabila mereka menguasai bola, hampir setengah lapangan permainan mereka bermain. Mereka sudah seperti melupakan pertahanan karena mereka melihat gol yang tercipta memang sudah sedikit jauh. Sehingga mereka juga mengambil keputusan untuk melakukan penyerangan. Gangga Mudana kali ini. Greg Nokolo. Kita lihat Greg Nokolo berikan bola kepada Babang Pamungkas. John K. Onorionde terbang tadi mengamankan bola. Kali ini Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo dan Robertino Puliara. Sebuah gol. Robertino Puliara membuat skor menjadi 5-1 dan mencetak gol yang keempat bagi Persija Jakarta. Iya, satu kerjasama antara duet sahabat kental dari kubu Persija. Kita lihat bagaimana walaupun Robertino tidak bermain begitu maksimal di pertandingan ini, namun umpan daripada Greg yang tidak terlalu ambisi untuk mencetak gol ketiganya memberikan peluang kepada Robertino mencetak gol. Dan saya pikir suatu keuntungan juga bagi Robertino. Ya, bagaimana kesalahan dari Tarik Choi dimanfaatkan oleh Greg memberikan umpan. Dan ya, half volley dari seorang Robertino menyelesaikan umpan yang sangat matang dan tanpa penjagaan ketat dari pemain pertahanan daripada Wamena. Iya, dan kita melihat di sini sebenarnya bagaimana kegigihan seorang Greg untuk terus berebut bola hingga akhirnya dia justru mampu menguasai bola, dan dengan tidak egois dia mencoba untuk memberikannya kepada Robertino Puliara yang memang berada dalam posisi yang sangat kosong tanpa ada marking dari pemain-pemain dari Persiwa Wamena, dan ini tentunya akan lebih mudah bagi seorang Robertino untuk melesakan bola ke gawang. Gol keempat bagi Robertino Puliara di musim keduanya bersama Persija Jakarta. Ridwan Barkawi, Ponario Astaman, masih Ponario Astaman, Herman Abanda kali ini. Greg Nokolo. Iya, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Kita lihat bagaimana Greg Nokolo tadi. Ya, inilah dia tangan lambat bagaimana Greg Nokolo dalam perebutan bola dengan Yesaya Dasnam. Ya, tapi kita lihat memang bagaimana bola yang bersih ya. Kita lihat bagaimana pemain Persiwa ini cukup baik dalam menghentikan Greg untuk kemudian menguasai bola. Manuel Patwa
John K. Onorionde. Balik Manuel Patwa. Yesaya Desnam. Masih kita lihat bagaimana Emmanuel Patwa dari John K. Onorionde. Justru kita lihat bagaimana di sini pemain-pemain Persija melakukan penekanan, melakukan pressure di setengah lapangan daripada kita lihat bagaimana di lapangan permainan dari Persiwa mereka melakukan pressure dan kembali terbuka peluang bagi Greg. Masih Greg Nokolo kali ini Melki Peke dan sebuah gol. Akhirnya Melki Peke berhasil mencetak gol perdananya bagi Persija Jakarta setelah ditransfer dari Delta Sidoarjo musim ini. Ya, pressure dilakukan anak-anak Persija berhasil. Kita lihat bagaimana mereka melakukan man-to-man marking, langsung mengambil bola di daerah pertahanan daripada Persiwa dan akhirnya kembali bola dicuri oleh Greg sebelum akhirnya Melki Peke yang mencetakkan gol. Kita lihat bagaimana kegembiraan seorang Melki Peke, dia menjebol gawang yang notabene adalah putra daerah dari Jayapura juga. Kita lihat di sini. Iya, lagi-lagi kita melihat bagaimana kerja keras yang diperlihatkan oleh seorang Greg Nokolo yang terus mencoba menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh rekannya. Seperti yang baru saja kita lihat bagaimana Melki Peke akhirnya mampu mencetak gol. Dan sebelumnya kita lihat juga bagaimana Robertino mampu mencetak gol berkat kegigihan seorang Greg Nokolo. Kita lihat kepintaran menciping bola dan tidak disangka-sangka bola masuk. Suatu gol saya pikir yang juga mempunyai teknik yang sangat baik. Ya, tentunya bagi Persiwa dengan gol demi gol yang terus bersarang ke gawang mereka, ini juga memang membuat mental mereka menjadi lebih jatuh. Kita lihat bagaimana upaya untuk memperkecil kekalahan atau ketinggalan sebenarnya sempat mereka lakukan. Eric Wicks kali ini, Ridwan Barkawi. Peluang kali ini. Bagaimana Peter Rumaropen tadi mendapatkan sebuah peluang emas dari bola liar di dalam kotak penalti. Iya, kita lihat ada perubahan permainan. Bagaimana kembali rotasi dilakukan oleh Dan Windo. Kelihatannya Pierre Njangka dikeluarkan dan dimasukkan Aris Indarto. Pemain yang sudah lama hilang dari kubu Persija dan akhirnya kembali ke Persija. Memang sedikit perjuangan berat untuk seorang Aris Indarto untuk mencari satu posisi di tim inti. Karena kita lihat dua jangkar yang dimiliki Persija sangat potensial dan sangat mumpuni tentunya. Ismail Sofyan kali ini menguasai bola. Masih terus kita lihat para pemain dari Persija Jakarta bernafsu untuk menggempur Persiwa Wamena. John K. Onorionde, Yendri Mofu kali ini. Ridwan Barkawi, masih Ridwan Barkawi. Yendri Mofu, kembalikan lagi kepada Ridwan Barkawi. Bonario Astaman, kali ini bola dikuasai oleh Alberto Mambasar. Umpan masuknya kepada Ridwan Barkawi. Meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Nadia Aris Indarto baru saja bergabung bersama Persija Jakarta di putaran kedua ini setelah sebelumnya memperkuat Persik Kediri. Iya, yang pasti bahwa Persija bukan klub asing bagi Aris Indarto. Dan Aris Indarto adalah mantan kapten tim Persija Jakarta sebelum akhirnya hengkang ke Persik Kediri. Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat kali ini masih Melki Peke. Masih Melki Peke kita lihat. Melki Peke ke belakang dia kepada Gangga Mudana. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Robertino Puliara. Sebuah tendangan dari Robertino Puliara. Masih berada di atas mistar dari gawang Charles Wolf. Ya, satu usaha mencari celah untuk mendapatkan peluang melakukan syuting dimiliki sebenarnya oleh Robertino. Namun sayang sekali syuting tidak mengarah ke gawang, tipis. Ya, hampir sama prosesnya seperti ketika tadi Bambang mencetak gol kedua. Hanya saja Bambang memang lebih jeli dalam melepaskan bola dari luar kotak penalti.
Apabila skor berakhir dengan 6-1, ini merupakan kemenangan terbesar kedua bagi Persija Jakarta dalam kompetisi Jarum Indonesia Super League. Setelah sebelumnya Persija mencetak skor terbesar ketika menang 6-0 atau 5-0 ketika menaklukkan PSIS Semarang. Iya, bahkan kita lihat Ismet pun berambisi untuk mencetak gol. Kita lihat Bambang sudah mengangkat tangan dan juga Greg mengharapkan adanya crossing dari seorang Ismet. Namun kita lihat kegairahan dari setiap pemain ingin mencetak gol, Bung Gesin. Ya, semoga saja memang tadi kesalahan umpan yang dilepaskan oleh Ismet, bukan karena dia ingin bernafsu juga untuk mencetak gol seperti rekan yang lain. Ponario Asaman kali ini berikan bola kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Robertino Puliara, Greg Nokolo. Kembali Ponario, Ismet Sofyan, Robertino Puliara. Nah dia Greg Nokolo, bintang lapangan dari Persija Jakarta di malam hari ini. Dan pelatih Danur Windo yang sejauh ini selalu takluk dari pelatih Suharno dalam pertemuannya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan malam hari ini berhasil mencatat kemenangan besar atas pelatih Suharno. Alberto Mambasar. Cukup kosong kali ini Eric Wicks. Eric Wicks. Kita lihat bagaimana sebenarnya banyak sekali peluang yang dimiliki oleh kubu dari Persiwa. Bahkan kita lihat minimnya naluri untuk mencetak gol dari setiap pemain yang menyebabkan setiap peluang yang dimiliki tidak bisa menghasilkan gol. Sebenarnya ada momen tadi beberapa menit, beberapa saat pada saat kubu dari Persija mengalami suatu miskomunikasi yang sangat-sangat besar di babak kedua tadi. Bagaimana Pierre Njangka maupun juga Abana melakukan kesalahan demi kesalahan. Namun setiap peluang yang dimiliki pada saat mereka melakukan kesalahan tidak bisa dijadikan gol. Ya, saya melihat juga salah satunya mungkin karena stamina dan kondisi fisik mereka yang sudah mulai drop. Karena memang harus menahan berkali-kali gempuran yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Sehingga pada saat mereka mendapatkan satu kesempatan serangan balik, ini nyaris pemain-pemain Persiwa sudah kehabisan tenaga saat berada di depan gawang Persija. Dan Puspito berikan bola kepada Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Langsung saja berikan bola ke dalam kotak penalti. Melki Peke dan juga Bambang Pamungkas yang dituju. Emmanuel Patua, Ridwan Barkawi. Kita sudah memasuki waktu tambahan di babak kedua ini. Herman Abanda tadi, kembali Emmanuel Patua. Masih Emmanuel Patua yang menguasai bola bagi Persiwa Wamena. Yendri Mofu, Alberto Mambasar. Dia Alberto Mambasar. Dan dengan hasil 6-1 apabila pertandingan memang berakhir dengan skor ini, Persija Jakarta akan berada di posisi puncak Jarum Indonesia Super League, menggeser Persipura Jayapura. Inilah dia Tari Choi. Melki Peke kembali, masih Melki Peke. Kita lihat bagaimana Melki Peke berusaha masuk dalam kotak penalti. Melki Peke, umpan tadi maksudnya kepada Greg Nokolo. Ya, ini tentunya sebuah hasil yang sempurna yang dicatat oleh Persija dalam upaya mereka untuk menempati posisi puncak klasemen sementara, menggeser kedudukan dari Persipura Jayapura. Melki Peke, Ponario Asaman, Gangga Mudana, Herman Abanda, Ismet Sofyan, Ponario Asaman kembali. Kita lihat melakukan possession football para pemain dari Persija Jakarta. Herman Abanda, maksudnya kepada Robertino Puliara, masih ada Abel Satya, Charles Wolf kali ini.
Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi. Peter Rumaropen yang dituju. Tabrakan antara Peter Rumaropen dan juga Ismet Sofyan. Emmanuel Patwa, Ridwan Barkawi, Yendri Mofu. Yendri Mofu, kita lihat sebuah tendangan. Tendangan gawang saja bagi Persija Jakarta. Kita lihat kali ini sudah masuki menit ke 93. Ya, wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluitnya menandakan akhir Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta unggul 6-1 atas Persiwa Wamena lewat gol Bambang Pamungkas, Greg Nokolo, Robertino Puliara dan juga Melke Peke.